Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima S. Ginting, NIM 19040304 dari kelas pengetahuan bahan B, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia kristal dari bahan keramik. Yang pertama, peta konsep yang akan kita bahas pada bab ini adalah jenis ikatan atom kristal, sifat-sifat kristal, struktur kristal khas ion. Yang pertama, ikatan atom pada bahan keramik. Yang pertama ada ikatan logam. Dalam kristal logam tidak ada faktor pembatas seperti contohnya jumlah dan arah ikatan pada ikatan kristal kovalen dan kenetralan listrik pada kristal ion. Banyak logam mempunyai salah satu susunan kristal dari dua macam susunan rapat, di mana atom-atom tersusun secara rapat. Hal ini memberikan penjelasan mengapa logam memiliki massa jenis yang tinggi dan memiliki sifat liat serta mudah ditempah. Kedua, ada ikatan dipol. Ikatan dipol adalah ikatan yang disebabkan gaya tarik-menarik elektrostatik dari molekul dipol atau gugus atom. Molekul yang terbentuk oleh ikatan kovalen sering berubah dipol yang permanen, karena elektron berada di tengah antara atom terikat dan muatan positif serta muatan negatifnya terdistribusi tidak merata. Molekul saling tarik-menarik secara elektrostatik antara ujung positif dan ujung negatif sehingga terjadi suatu ikatan. Ikatan dipol dari atom hidrogen sebagai ujung positif disebut ikatan hidrogen yang mempunyai ikatan cukup kuat karena kecilnya radius ion hidrogen itu. Yang ketiga, ikatan antar atom dan sifat-sifat kristal. Kebanyakan bahan pembentuk keramik memiliki ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan antara. Sebagai misalnya, bagian ikatan ion dalam sistem Mg oksigen, aluminium oksigen, zinc oksigen, dan silikon oksigen dapat dikatakan masing-masing 70%, 60%, dan 50%. Kemudian pada ReO3, V2O, dan TiO yang merupakan oksida dan tidak pernah menunjukkan sifat liat atau dapat dideformasikan, tetapi memiliki hantar listrik yang relatif dapat disamakan dengan logam biasa. Kemudian sifat-sifat pada strukturnya bahan keramik ini adalah pada sifat strukturnya ikatan ion tidak mengarah mempunyai bilangan koordinasi tinggi, ikatan kovalen yang bisa dibaca pada tabel di bawah ini. Kemudian struktur kristal. Struktur kristal itu ada ikatan tidak mengarah, yaitu ikatan-ikatan seperti ikatan ion, ikatan mengarah, atau ikatan yang selain ion, ikatan kovalen atau tidak mengarah. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Bentuk ikatan tidak mengarah itu seperti ini, dan tabel ini menjelaskan tentang bilangan koordinasi yang dihitung sebagai fungsi perbandingan diameter ion. Nah, yang terakhir ada struktur khas kristal ion. Yang pertama, struktur kristal garam batu. Garam batu atau NaCl memiliki struktur yang khas. Anion besar tersusun dalam bentuk kubus dan semua tempat interstisi dari koordinasi lipat 6 terisi oleh kation. Contoh, magnesium oksida, kalsium oksida, mangan oksida, titanium karbon, zirkon karbon, titanium nitrogen, dan zirkon nitrogen. Yang kedua, struktur cesium klorida. Pada cesium klorida, cesium bromium, dan cesium iodin, atom menepati tempat di tengah kubus berupa struktur BCC. Yang tiga adalah struktur Wurtzit. Adalah susunan heksagonal dari anion. Senyawa yang memiliki struktur ini adalah BeO, ZnO, ASiC. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk dari struktur-struktur khas pada kristal ion. Nah, di sini saya akan lampirkan sebuah tabel radius ion, yang mana semakin kecil jarak radius ion ini, maka akan semakin besar energi yang dibutuhkan untuk melepas ikatan antara ion-ion tersebut. Sekian aja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.